Selamat datang kembali. Kali ini kita akan coba dalami bab 7 ya dari materi yang Anda bagikan. Bab ini kan fokusnya ke pertanyaan yang menurut saya penting banget. Gimana sih kita tahu seseorang itu beneran menguasai sesuatu? Hmm, Bukan cuma hafal buat ujian, tapi ya benar-benar paham gitu. Seringkali kan tes standar yang kita kenal itu rasanya kurang pas ya. ya, betul sekali. Rasanya ada yang kurang kena gitu ya. Nah, bab 7 ini judulnya menilai penguasaan, kayaknya mau ngajak kita lihat lebih jauh soal ini. Kita bakal lihat gimana sistem penilaian yang ada sekarang itu seringkali peleset. Dan yang lebih penting, kita akan coba gali cara-cara baru yang mungkin lebih bermakna buat ngeliat apa yang udah dipelajari. Tepat. Sumber ini memang menunjukin kita ke upaya-upaya yang, wah, inovatif ya. Contohnya seperti yang dimulai di Kentucky, terus ada juga di New York. Di sana itu masyarakat, pendidik, bahkan siswanya sendiri ikut mencoba mendefinisikan ulang apa sih artinya sukses belajar itu dan gimana menilainya. Jadi ini bukan cuma soal nilai A, B, C gitu, tapi lebih ke gimana mempersiapkan generasi mendatang buat dunia yang, ya kita tahulah, terus berubah. Mari kita bedah bareng-bareng. Oke, mari kita mulai dari yang paling kita kenal dulu deh. Tes standar, ujian pilihan ganda, yang kayak gitulah. Bab 7 ini kelihatannya cukup kritis ya sama model lama ini. Oh iya, sangat kritis. Sumber Anda ini menguraikan gimana tekanan kebijakan ya, kayak No Child Left Behind di Amerika dulu itu kan mendorong penggunaan tes standar secara, wah, masif banget. Jadi wajib gitu ya? Iya, wajib di banyak tingkatan kelas. Akibatnya, ya bisa ditebak, fokus pengajaran jadi menyempit banget. Apa yang dites, ya itu yang diajarin abis-abisan. Seringnya, mata pelajaran penting lain kayak, katakanlah, IPS, seni, bahkan olahraga, itu jadi terpinggirkan. Pembelajarannya jadi agak dangkal. Jadi kayak lingkaran setan gitu ya? Tes mendikte kurikulum, terus kurikulumnya cuma ngejar skor tes itu aja. Akibatnya pemahaman yang bener-bener dalam atau kemampuan mikir kritis itu jadi nggak kepegang ya? Persis. Sumber ini juga nunjukin masalah lain loh. Hasil tesnya itu sering datangnya telat. Jadi buat guru, ya susah juga mau dipakai buat perbaikan pengajaran yang efektif saat itu juga. Oh iya, bener juga. Belum lagi beban psikologis ke siswa kan, terus isu ketidakadilan yang ya terus jadi perdebatan. Misalnya, siswa dari keluarga mampu bisa aja ikut les tambahan khusus buat ngakalin tes. Sementara tes kayak SAT, ACT buat masuk kuliah, itu juga terus diperdebatkan potensi biasnya. Iya. Dan poin kuncinya, sumber ini menekankan, tes model begini emang nggak dirancang buat ngukur keterampilan abad 21 yang kompleks, kayak kolaborasi, komunikasi, atau mecahin masalah yang jawabannya nggak cuma satu, padahal itu yang penting banget kan sekarang. Wah, itu gambaran yang lumayan suram ya soal tes model lama. Tapi untungnya bab 7 ini nggak berhenti di situ aja kan. Sumber ini juga kasih harapan, kasih alternatif. Ada yang namanya performance assessment ya, penilaian berbasis kinerja. Itu gimana bedanya? Nah, ini dia. Ini pendekatan yang ngelihat pembelajaran itu pas lagi dilakuin, dalam aksi nyata gitu. Kalau dirunut sejarahnya, ini akarnya dari gerakan kayak Coalition of Essential Schools, CES. Tokohnya mungkin pernah dengar ada Ted Scheiser, Deborah Mayer. Mereka ini udah lama banget memperjuangkan pembelajaran yang berangkat dari rasa ingin tahu siswa. Lewat proyek, investigasi mendalam, dan penilaiannya juga harus otentik. Maksudnya, siswa nunjukin penguasaannya bukan cuma jawab soal, tapi lewat karya nyata. Karya nyata. Maksudnya? Ya, misalnya bikin proyek riset, nulis esai analisis yang mendalam, bikin portofolio karya, sampai presentasi atau bahkan mempertahankan hasil belajarnya di depan umum. Wah, kedengerannya menarik. Bukan cuma teori kan ya? Bab 7 ini ngasih contoh konkretnya nggak? Gimana ini diterapin sekarang? Ada. Contoh yang buat banget itu dari New York Performance Consortium. Ini jaringan isinya sekitar 38 sekolah menengah di New York. Sekolahnya ini melayani siswa yang, wah, beragam banget latar belakangnya. Oke. Nah, di sekolah-sekolah ini, siswa itu dibebaskan dari sebagian besar ujian standar negara bagian mereka, yang namanya Regents Exam. Sebagai gantinya, mereka wajib nyelesain serangkaian tugas penilaian berbasis kinerja,
namanya PBATS. PBATS itu singkatan dari apa ya? Itu Performance Based Assessment Tasks, jadi tugas-tugas berbasis kinerja. Oke, PBATS. Bentuknya kayak apa tuh tugasnya? Macem-macem, tapi intinya tugas yang nuntut penerapan pengetahuan sama keterampilan tingkat tinggi. Misalnya, nulis esai analisis sastra yang benar-benar dalam, atau ngelakuin penelitian ilmu sosial sendiri, terus ditulis jadi makalah. Bisa juga ngerancang dan ngelaksanain eksperimen sains, atau mecahin soal matematika yang kompleks, yang butuh bukti proses mikirnya, bukan cuma jawaban akhir. Wah, Dan yang penting nih, hasil karyanya itu nggak cuma dinilai guru, tapi dipresentasikan dan dipertahankan di depan panel penilai. panel penilai? Siapa aja tuh? Biasanya ya guru lain, staf sekolah, kadang juga ada anggota komunitas. Mereka pakai rubrik penilaian yang jelas, jadi transparan prosesnya. Kedengerannya jauh lebih menantang ya. Tapi mungkin juga lebih bermakna buat siswanya. Terus gimana dampaknya buat siswa di sekolah konsorsium ini? Apakah mereka jadi lebih siap? Nah, ini yang menarik. Hasilnya, seperti yang didokumentasikan di studi yang dirujuk sumber Anda, itu positif banget. Siswa dari sekolah konsorsium ini, padahal banyak loh yang dari latar belakang ekonomi yang kurang beruntung, itu secara konsisten nunjukin tingkat kelulusan SMA yang lebih tinggi. Oh ya? Iya, terus tingkat penerimaan di perguruan tingginya juga lebih baik. Bahkan ada pilot project sama City University of New York, CUNY, yang nggak pakai SAT buat mereka. Wah, keren. Dan yang nggak kalah penting, tingkat mereka bertahan di kuliah, persistence istilahnya, itu juga lebih tinggi dibanding siswa dari sekolah lain yang profilnya mirip. Jadi ini bukti kuat ya? Iya, ini bukti kuat kalau penilaian model kinerja ini bisa jadi alat yang lebih adil dan lebih bisa memprediksi kesuksesan ke depan. Selain contoh dari New York tadi, bab 7 kan juga nyebut soal Kentucky ya. Ada cerita siswi namanya Amari. Itu juga bagian dari penilaian kinerja. Betul, itu contoh lain yang menarik. Ini penerapan di tingkat SD malah. Di Kentucky itu ada inisiatif namanya Defenses of Learning. Jadi siswa, bahkan yang masih kecil kayak Amari ini kelas 5 SD, itu rutin presentasi rangkuman pembelajaran mereka. Presentasi ke siapa? Ke audiens, bisa guru, orang tua, anggota komunitas. Nah, kasus Amari yang diceritain di sumber ini, dia nggak cuma nunjukin hasil karyanya aja. Dia nunjukin desain busananya, itu kan nunjukin inovasi ya. Terus keterlibatannya di penggalangan dana, itu nunjukin jiwa kewarganegaraannya. Tapi lebih dari itu, dia juga cerita, merefleksikan proses belajarnya. Termasuk gimana dia berusaha ngatasin rasa gugup pas presentasi. Oh, jadi ada refleksi dirinya juga ya? Iya, ini kan lebih dari sekedar laporan nilai. Ini nunjukin pertumbuhan pribadi yang utuh, penguasaan macam-macam keterampilan, dan gimana itu nyambung sama profil lulusan yang emang diharapkan sama komunitas sekolahnya. Oke, jadi baik PBATS di New York maupun Defenses of Learning di Kentucky, ini nunjukin cara menilai yang lebih kaya ya. Lebih dari sekedar hafalan. Tapi ini muncul pertanyaan praktis nih. Gimana sekolah-sekolah ini ngomongin pencapaian siswanya ke dunia luar? Terutama ke kampus-kampus yang mungkin masih terbiasa sama transkrip nilai yang isinya IPK sama SKS atau Carnegie Unit itu. Bab 7 nyebut ini tantangan kan ya? Nah, Anda nyentuh persis inti masalahnya. Sistem Carnegie Unit itu kan dibikin udah lama banget ya, lebih dari seabad lalu. Tujuannya buat standarisasi waktu belajar. Intinya ngitung waktu duduk di kelas. Dan IPK sebagai rangkuman nilai tunggal. Sistem ini emang, nggak cukup banget buat nunjukin kekayaan pembelajaran yang terjadi di model berbasis kinerja kayak tadi. Susah ya nerjemahin proyek kompleks jadi sekian SKS gitu. Susah banget. Pengalaman dari proyek interdisipliner, magang, ekskul, portofolio karya kayak PBATS itu, susah banget diterjemahin ke angka sama satuan waktu itu. Ironisnya, seperti yang disorot di sumber Anda juga, bahkan Carnegie Foundation sendiri, yang dulu bikin Carnegie Unit itu, sekarang malah ikut di depan buat nyari alternatif. Oh iya. Iya, mereka nyari alternatif sistem penilaian dan dokumentasi belajar. Ini kan sinyal perubahan yang gede ya. Sebagai salah satu upaya cari alternatif transkrip. Tepat sekali. MTC ini menarik loh ceritanya. Awalnya itu dimulai sama sekolah swasta elit. Tapi sekarang, anggotanya malah mayoritas sekolah negeri yang beragam. Menarik. Terus modelnya gimana? Mereka bikin model transkrip yang beda banget. Basisnya penguasaan kompetensi, bukan waktu atau nilai huruf A, B, C. Bentuknya digital, interaktif,
terus visual. Jadi bukan daftar mata pelajaran sama nilai aja. Lalu isinya apa? Isinya itu kayak kredit penguasaan atau semacam lencana gitu. Lencana ini nunjukin kompetensi apa aja yang udah dikuasai siswa. Misalnya analisis kuantitatif, komunikasi, kepemimpinan kolaboratif. Kompetensinya ini ditentuin sama sekolah masing-masing. Oke, terus buktinya? Nah, ini penting. Setiap klaim penguasaan ini ada tautannya langsung. Nunjukin bukti nyata berupa karya siswa di portofolio digital mereka. MTC juga ngembangin yang namanya Mastery Learning Record. Itu buat nyatat pembelajaran penting yang terjadi di luar kelas formal. Wah, ini lompatan besar ya dari transkrip biasa. Pertanyaannya, apakah institusi kayak perguruan tinggi mau nerima format baru yang, ya bisa dibilang radikal ini? Penerimaannya ternyata terus tumbuh. Makin luas. Udah ratusan perguruan tinggi di AS, termasuk yang selektif banget loh, sekarang secara resmi bilang nerima, bahkan menyambut baik aplikasi siswa pakai transkrip MTC ini. Oh, bagus dong kalau gitu. Iya, mereka mulai ngelihat nilai tambahnya. Informasi yang didapatkan jadi jauh lebih kaya, lebih ada konteksnya. Dan seperti disebut di bab 7, kemitraan terbaru MTC sama ITS. ITS yang bikin TOEFL GRE itu? Iya betul, sama Carnegie Foundation juga dalam inisiatif Skills for the Future. Ini nunjukin potensi adopsi skala yang lebih besar lagi. Jadi ini bukan cuma eksperimen kecil-kecilan lagi. Oke. Jadi kita udah lihat nih gimana penilaian kinerja sama transkrip MTC itu nawarin cara yang lebih baik buat ngelihat kemajuan individu siswa. Juga buat akuntabilitas di level sekolah atau komunitas. Tapi gimana dengan gambaran besarnya? Akuntabilitas sistem pendidikan secara keseluruhan. Bab 7 ini pasti bahas itu juga kan ya? Kan kita tetap perlu tahu apakah sistem pendidikan ini udah jalan baik buat semua siswa. Akuntabilitas skala besar itu tetap jadi isu penting. Tapi, argumen utama di sumber Anda ini adalah bahwa tes standar negara bagian yang dominan sekarang ini itu lebih banyak bikin suasana kepatuhan dan ketakutan. Bukannya mendorong perbaikan pembelajaran yang beneran. Dan, seperti kita bahas tadi, tes itu gagal ngukur keterampilan yang paling penting. Jadi, tes standar yang ada sekarang kurang efektif ya buat akuntabilitas sistem? Begitu argumennya. Tapi kabar baiknya, bab 7 juga nunjukin adanya model penilaian skala besar yang lebih baik untuk tujuan akuntabilitas sistem. Oh iya, model kayak gimana tuh yang dianggap lebih baik? Salah satu contoh utama yang dibahas itu Collegiate Learning Assessment atau CLA. Ada juga versi SMP SMA-nya, namanya CCRA. Ini dikembangin sama lembaga nirlaba Council for Aid to Education, CAE. Bedanya apa? Fokusnya itu bukan ke hafalan konten, tapi ke tugas kinerja atau performance task. Tugas kinerja lagi? Contohnya gimana? Coba bayangin gini, Anda dikasih skenario. Anda jadi staf ahli, diminta kasih rekomendasi kebijakan ke calon wali kota fiktif soal cara paling efektif buat nurunin tingkat kejahatan di kota. Nah, buat kasih rekomendasi itu, Anda harus analisis dulu serangkaian dokumen sumber yang disediain. Bisa kutipan berita, ringkasan riset, data statistik, memo, macam-macam lah. Jadi ini bukan tes soal pengetahuan kriminologi ya, tapi lebih ke gimana kita ngolah informasi, nimbang bukti yang mungkin gak jelas atau malah bertentangan, terus bikin argumen yang kuat berdasarkan analisis itu. Nah, Anda nangkep intinya. Persis. Yang diukur itu kemampuan mikir kritis, penalaran analitis, komunikasi tertulis, sama pemecahan masalah. Keterampilan lintas disiplin yang penting banget. Terus tes ini dipakai buat apa? Buat nilai siswa? Nah ini penting dicatat, Celerta ini umumnya dipakai sama ratusan sekolah dan kampus, itu bukan buat ngasih nilai individu ke siswa dengan konsekuensi tinggi, misalnya nentuin lulus atau enggak, tapi lebih buat ngukur nilai tambah institusinya. Seberapa besar sih peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa dari pas masuk sampai mau lulus? Oh, jadi buat evaluasi institusi ya? Iya, datanya dipakai buat perbaikan kurikulum, metode ngajar, secara institusional. CAS sekarang bahkan mulai nawarin kredensial digital buat siswa yang nunjukin tingkat kemahiran tertentu di keterampilan ini. Contoh lain yang juga diangkat di bab 7, itu tes PISA dari OECD. Tes ini kan terkenal ya, soal-soalnya nekanin aplikasi pengetahuan di konteks dunia nyata. Iya, sering dengar soal PISA. Nah, negara-negara yang pendidikannya bagus kayak Finlandia misalnya, mereka pakai data PISA itu bukan buat ngeranking atau ngasih sanksi ke sekolah, tapi sebagai alat diagnostik, buat ngeliat area mana nih di sistem pendidikan mereka yang perlu diperbaiki. Ini kan pendekatan akuntabilitas yang jauh lebih konstruktif ya,
fokusnya ke perbaikan terus-menerus. Oke, setelah kita gali berbagai aspek di bab 7 ini, kayaknya benang merahnya jelas ya. Menilai penguasaan yang sejati itu ternyata jauh lebih kaya dan kompleks ya daripada sekedar ngasih skor di tes standar. Benar sekali. Pesan yang konsisten dari sumber ini tuh perlunya pergeseran paradigma gitu ya. Pertama, kita perlu bergerak ke arah penilaian berbasis kinerja, yang memungkinkan siswa nunjukin apa yang mereka tahu dan bisa lakuin secara otentik, lewat karya nyata, presentasi. Betul. Kedua, penting banget ngembangin metode dokumentasi belajar yang baru, kayak transkrip berbasis penguasaan model MCLC tadi, yang bisa nangkep pertumbuhan siswa yang multidimensi itu. Iya, yang nggak cuma angka ya. Betul. Dan ketiga, kita butuh alat akuntabilitas sistem yang lebih cerdas, kayak CLE atau pendekatan diagnostik ala PISA, yang benar-benar ngukur keterampilan penting abad 21, dan mendorong perbaikan bukan sekedar kepatuhan. Jadi, ini bukan cuma soal teknis penilaian aja ya, tapi ini perubahan mendasar soal apa yang kita hargai dalam proses belajar itu sendiri. Wah, ini pembahasan yang benar-benar mencerahkan ya, tentang gimana kita bisa mikirin ulang cara menilai pembelajaran berdasarkan insight dari bab 7 ini. Nah, sebagai penutup nih, kami mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Kreasi, itu yang paling penting buat masa depan, seperti yang banyak ditekankan sumber ini. Gimana kesadaran itu ngubah cara Anda ngelihat proses belajar Anda sendiri sekarang? Atau cara Anda ngelihat pendidikan anak-anak Anda mungkin? Atau lebih konkret lagi deh, apa ya? Satu langkah kecil aja yang bisa Anda mulai lakuin. Mungkin di lingkungan kerja, keluarga, atau komunitas Anda. Untuk mulai lebih menghargai dan mengakui demonstrasi penguasaan yang nyata. Sebuah karya bagus, sebuah solusi cerdas, sebuah pertumbuhan karakter, ketimbang cuma fokus ke nilai angka atau selembar sertifikat aja. Gimana kira-kira? Pertanyaannya menarik banget buat dibawa pulang dan direnungkan. Terima kasih banyak sudah bergabung dalam penelusuran mendalam kita kali ini tentang bab 7, menilai penguasaan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.